Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai kemungkinan klausul kontrak yang akan dibuat oleh Persib Bandung kepada pemain jika seandainya terjadi perampingan skuad untuk musim depan. Nah, ini menarik dan eksklusif tentunya, dan hari ini kita akan membahas satu tema saja biar teman-teman juga lebih aware ya, atau bisa lebih fokus lagi dengan tema hari ini. Baik, selengkapnya langsung aja kita bahas di tema hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik Bobotoh, langsung saja saya bahas di hari ini mengenai klausul kontrak yang kemungkinan dibuat oleh manajemen Persib Bandung jika seandainya jadi untuk perampingan pemain Persib atau perampingan skuad menghadapi musim baru. Jadi ya kurang lebih dari 2 minggu lagi lah, kurang dari 10 hari mungkin ya. Jadi ya ini beberapa opsi yang sudah saya terima jika memang pemain-pemain tersebut jadi dirampingkan dan bagaimana skemanya. Nah, ini biar saya juga nggak salah, karena saya baru nerima tadi malam, akan saya coba bacakan ya di sini biar teman-teman juga lebih paham lagi. Baik, jadi di sini menurut Mang Usep, yang pertama, bursa transfer itu ditutup 20 Juli 2023, jadi selama periode itu masih bisa ada kemungkinan penambahan pemain, pelepasan pemain, atau peminjaman pemain baik dari klub atau keluar dari klub. Nah, jadi sebelum tanggal 20 Juli ini masih mungkin semuanya bisa terjadi, tapi tentu saja klub-klub Liga 1 kan mepet lah untuk hari persiapannya ya 1 Juli sudah mulai, jadi nggak akan nunggu sampai 20 Juli, kemungkinan 1 Juli itu sudah gas semua gitu, semua pemain sudah lengkap. Nah, bagaimana dengan Persib sendiri? Nah, di sini ada beberapa opsi yang akan dilakukan misalkan jadi merampingkan skuadnya. Dan dalam waktu yang sangat super singkat ini, kemungkinan terbesar klausul kontrak yang akan disusun oleh manajemen Persib adalah pemain yang tidak masuk skema Luis Milla dan terkena perampingan skuad nantinya akan mendapatkan syarat yang ringan untuk klub peminatnya. Jadi salah satunya akan dibuatkan beberapa opsi dalam kontrak peminjaman. Jadi kan saya ingatkan lagi untuk pemain saat ini yang ada di Persib semuanya statusnya sudah sah pemain Persib dan masih memiliki kontrak minimal 1 tahun ke depan. Jadi jika Pak Bos kemarin bilangnya
opsi terbaik adalah peminjaman, ya di sini kita bocorkan sedikit opsi peminjaman itu sebetulnya apa saja yang akan dibicarakan gitu ya kurang lebihnya. Yang pertama, manajemen nantinya akan menanyakan dulu ke pemain apakah bersedia untuk dipinjamkan atau tidak gitu ya. Jadi nantinya kalau tidak bersedia dipinjamkan artinya bisa stay atau bisa dilepas gitu. Nah, jika pemainnya nantinya bersedia dipinjamkan, maka manajemen akan melakukan negosiasi dengan klub peminjam mengenai gaji pemain. Nah, di sini apakah gajinya itu akan dibayar 50-50 atau 50%, 50% atau 70-30 atau sepenuhnya 100% masih ditanggung oleh klub pemilik pemain tersebut. Maksudnya di sini Persib Bandung. Jadi Persib Bandung akan meminjamkan pemain dengan syarat oke lah gajinya Persib masih nanggung 100%, yang penting pemain ini bisa main di klub yang minat gitu ya, klub peminat. Nah, ini juga menjadi nantinya salah satu nego mungkin yang akan dibicarakan. Jadi yang penting tidak di Persib dulu lah untuk musim ini, dipinjamkan dulu tapi gajinya tetap dibayar oleh Persib. Nah, itu opsi pertama yang kemungkinan akan dilakukan oleh manajemen gitu ya. Nah, ini biasanya agak alot nih kalau memang misalkan gajinya 100% masih ditanggung oleh Persib Bandung, walaupun pemain tersebut pindah ke klub Liga 1 misalkan, itu biasanya ada klausul kontrak yang menyebutkan bahwa ketika nanti bertemu Persib Bandung ya pemain itu tidak bisa dimainkan atau jangan dimainkan gitu ya. Tapi kalau memang dari awal sudah kesepakatan ya udahlah nggak apa-apa kita pinjam si pemain A dan gajinya 50-50 atau semuanya kita yang bayar, maksudnya klub peminat yang bayar semua gajinya. Nah, itu beda lagi, beda cerita lah, itu bisa dimainkan pemainnya melawan Persib Bandung walaupun statusnya pemain pinjaman dari Persib tapi bisa menghadapi Persib. Nah, itu biasanya ada obrolan-obrolan kayak gitu di awal sebelum kontrak peminjaman biasanya ya. Baik, yang nomor 2, di sini jika kemungkinan pemain termasuk yang dirampingkan namun menolak untuk dipinjamkan atau memilih bertahan di Persib, maka ada dikasih opsi lagi nih. Jadi bisa jadi pemain ini nantinya akan menjadi cadangan abadi atau tidak akan mendapat menit bermain, atau bisa jadi pemain ini tidak didaftarkan namanya ke PT LIB untuk mengarungi musim depan bersama Persib Bandung gitu. Jadi pemain ini tetap masih pemain Persib, masih dapat gaji, masih ada kontrak di Persib, tapi ya tidak bisa main baik di Persib maupun di klub lainnya karena ya namanya tidak didaftarkan gitu di PT LIB. Nah, ini rugi banget menurut saya kalau pemain mengambil opsi bertahan di Persib gitu ya. Jadi kalaupun saat ini kan ada yang memutuskan bertahan tapi ya masih belum diputuskan oleh Luis Milla apakah dirampingkan atau tidak. Nah, misalkan nanti dirampingkan dan pemain ini memang dikena juga perampingan, itu mau nggak mau ya pilihannya antara dipinjamkan gitu. Kalau bertahan biasanya ya takutnya disisihkan gitu ya. Jadi mendingan kayak hand-hand kemarin lah, mendingan langsung ke klub peminat aja ke Dewa daripada di Persib nantinya takut nggak dimainkan gitu ya, nggak dapat menit, sayang. Nah, ini juga rugi besar karena ya tergantung pemainnya juga sebetulnya. Kalau memang punya pikiran, wah saya kan yang mau ngasah kemampuan juga, jadi mau punya menit bermain, jadi mendingan ya pindah ke klub yang lain, kemungkinan besarnya dapat menit bermain daripada di Persib, walaupun tetap dapat gaji tapi nggak dimainkan kan ya sayang juga. Tapi ya itu balik lagi ke pemain, ada mungkin yang pemain biarin lah gabut aja, yang penting dapat gaji, nggak main juga nggak apa-apa dan masih di Persib gitu kan, klub besar gitu ya. Jadi ya tergantung lah itu pemikiran pemainnya gimana, itu kan masing-masing pribadi beda ya pemikirannya. Jadi ya diserahkan nanti
nanti ya ke manajemen. Saat ini yang pusingnya pasti manajemen lah, karena ini permintaan tim pelatih tentunya, bukan keinginan manajemen. Baik, opsi yang ketiga, semisalkan nanti Luis Milla jadi merampingkan pemain-pemainnya. Nah, opsi yang ketiga adalah manajemen Persib bisa saja melepas pemain yang terkena perampingan squad. Namun masalahnya di sini juga ya klub yang harus membayar kompensasi, dan ini kalau kita lihat untuk kontrak pemain Persib, terutama pemain lokal kan lebih dari 1 tahun ke depan gitu. Jadi ya mau nggak mau nilai klausul kontrak pelepasannya atau pembatalan kontrak juga ya nggak murah gitu ya, lumayan lah gitu. Jadi ini kayaknya opsi terakhir yang akan diambil manajemen jika memang kedua opsi di atas tadi tidak menemui kesepakatan dengan pemain. Jadi ya oke, pemain ini dirampingkan, kena perampingan, ya sebaiknya oke lah dilepas aja. Nah, ini manajemen yang harus bayar kompensasinya ya. Ya ini juga tentunya menjadi ya kasihan ke pemainnya juga, ya manajemen juga nggak mau rugi gitu. Jadi mungkin ini opsi terakhir yang akan dilakukan sepertinya kayak gitu ya. Jadi ya untuk pemain muda biasanya ini sih ada bocoran. Ya nggak apa-apa, saya bocorin lagi ya. Kalau misalkan pemain muda di Persib yang katanya akan, misalkan ya, ini ya tidak berandai-andai, mudah-mudahan tidak terjadi lah kalau saya pribadi. Tapi misalkan nih katanya ada pemain muda yang nantinya akan kena perampingan, itu untuk pemain muda sebaiknya mengikuti apa yang diinginkan tim pelatih, karena bisa jadi ini untuk memberikan jam terbang dan mengasah skill dia sendiri. Takutnya di Persib tidak dapat menit bermain, tapi di klub lain dapat. Nah, ini lebih menguntungkan gitu ya buat pemain muda tersebut. Tapi kalau untuk pemain lainnya ya itu balik lagi lah kepada keinginan pemain, apakah ingin tetap di Persib atau tidak. Tapi kalau udah dirampingkan biasanya ya mau nggak mau harus harus keluar gitu ya gitu. Mudah-mudahan lah yang terbaik aja kalau saya doainnya. Dan ini juga untuk tambahan sedikit, untuk perampingan skuad ini nanti akan dinilai selepas laga uji coba melawan PSS Sleman. Jadi evaluasi di Jogja bagaimana hasilnya, nanti ketika di Bandung sudah langsung dibahas apakah pemain-pemain mana saja yang misalkan terjadi perampingan gitu kurang lebih ya. Dan juga untuk Del Pino sudah nyampe di Jogja tadi malam barengan sama Klok juga. Nah, ini memang disesuaikan katanya jadwal pesawatnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Kayaknya ini memang jadwal pesawatnya yang yang disesuaikan lah gitu, semuanya diatur. Jadi bukan masalah kitas. Kalau Del Pino kayaknya kitasnya kemarin memang sudah selesai, makanya saya bilang mungkin ini ada sedikit request gitu ya, ada hal yang belum selesai sehingga pas datang ke Indonesia mungkin disesuaikan jadwal penerbangannya dari Jakarta ke Jogja itu bersama dengan pemain-pemain timnas kemarin yang dipanggil gitu pada saat melawan Argentina. Jadi kemarin sudah sampai dan hari ini sudah ikut latihan. Nah, mungkin itu saja informasi terbaru yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan informasi buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh. Salam dunia.